Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmira Nurdialahak, NIM 015, akan menjelaskan mengenai alat kesehatan di ruang UGD. Di sini saya akan menjelaskan 10 alat, yakni yang pertama sphygmomanometer digital, yang kedua stetoskop, yang ketiga termometer, yang keempat DigiShock, yang kelima pasien monitor, yang keenam ECG, yang ketujuh X-ray mobile, yang kedelapan nebulizer, yang kesembilan pulse oximeter, dan yang terakhir yang 10 yaitu sterilisator kering. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat sphygmomanometer digital. Sphygmomanometer digital adalah alat digital yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah, yakni tekanan sistol dan diastol. Untuk prinsip kerjanya, yakni sama seperti sphygmomanometer pada umumnya, hanya saja perbedaan proses pengoperasiannya dilakukan secara otomatis, serta hasil dari hasil pengukuran akan ditampilkan pada sebuah LCD secara digital. Untuk spesifikasi alat, saya akan mengambil alat sphygmomanometer digital dengan merek Wrist Blood Pressure Monitor Omron HEM 6161, di mana untuk deskripsi produknya yakni Wrist Blood Pressure Monitor, untuk model atau tipenya yakni HM 6161, untuk blood pressure-nya untuk sistol yakni 60 hingga 260 mmHg, untuk diastol yakni 40 hingga 215 mmHg. Untuk akurasi alat, yakni untuk pressure-nya kurang lebih 3 mmHg, untuk pulsa atau pulsanya yakni kurang lebih 5% dari pembacaan display. Untuk durasi penggunaan alat yakni selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan alat stetoskop. Stetoskop adalah alat bantu pemeriksaan yang berfungsi untuk mendengarkan suara dalam tubuh seperti suara detak jantung, paru-paru, dan mendeteksi kelainannya. Untuk cara kerja stetoskop yakni dengan cara mentransfer gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tubuh melalui suatu perantara sehingga dapat terdengar jelas oleh telinga. Untuk spesifikasi alat, saya akan menjelaskan spesifikasi alat stetoskop dengan merek Littmann Classic 2. Untuk tipe stetoskop yakni stetoskop klasik. Untuk cheese finishnya yakni machined stainless steel. Untuk cheese teknologinya yakni double sheet. Untuk panjangnya yakni 71 cm dan small diameternya yakni 3,2 cm. Yang ketiga, saya akan menjelaskan alat termometer. Termometer merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Termometer yang digunakan yakni termometer digital. Untuk penggunaan termometer dalam mengukur suhu tubuh juga beragam. Ada yang diletakkan di mulut, di dahi, di telinga. Untuk prinsip kerja termometer yakni menggunakan sensor untuk mendeteksi perubahan suhu pada lingkungan sekitar. Kemudian hasil akan ditampilkan pada display atau LCD. Untuk spesifikasi alat, saya akan menjelaskan alat dengan merek Omron MC720. Untuk mereknya yakni Omron, untuk modelnya atau tipenya yakni MC720, untuk sensornya yaitu thermofil, untuk suhu kelembapannya yakni 10 derajat hingga 40 derajat dan kelembapannya 15 hingga 85% RH. Untuk beratnya yakni 90 kg. Untuk dimensinya yakni 40 kali 155 dikali 39 mm. Untuk jenis garansinya yakni garansi resmi Omron Indonesia. Untuk masa garansinya yakni 2 tahun. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan alat DigiShock. Defibrilator, biasanya disebut juga dengan DigiShock, merupakan alat untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung. Untuk spesifikasi alat, saya akan menjelaskan alat dengan merek 3-in-1 Defibrillator Core Plus. Untuk spesifikasi pertama yakni tegangan yang dibutuhkan 12 volt DC dan 100 hingga 250 volt AC dengan adaptor utama. Yang kedua, jangka pengoperasian 10 jam atau sekitar 200 kali shock dengan kekuatan 200 joule. Yang ketiga, ukurannya yakni 19 cm dikali 30 cm dikali 29 cm. Yang keempat, IP55, di mana alat ini bersifat tahan debu dan cipratan air.
Yang kelima yakni 8,4 TFT LCD untuk ukuran layarnya. Kemudian saya memberi contoh spesifikasi lagi, yakni dengan merek alat AED HR501 Heart Guardian Defibrillator, di mana nama alat yakni Heart Guardian dengan tipe HR501, untuk beratnya yakni 10 kg. Alat ini berasal dari Korea. ECG analisisnya yakni 8,5 detik dengan heat gap chargernya yakni 8,5 detik. Untuk shock outputnya 150 joule bagi dewasa dan 50 joule bagi anak-anak. Untuk penyimpanan data yakni selama 40 menit. Untuk tipe baterai yakni Li-mn dengan 12 volt DC. Untuk frekuensi shocknya yakni 200 Hz. Untuk ukurannya yakni 230 dikali 320 dikali 85 mm atau milimeter. Kemudian alat yang kelima, saya akan menjelaskan alat pasien monitor. Pasien monitor merupakan alat kesehatan yang dimana berfungsi untuk memonitoring kondisi fisiologis pasien. Informasi yang ditampilkan pada pasien monitor yakni beragam, mulai dari heart rate, NIBP atau tekanan darah, SpO2 atau saturasi oksigen, respirasi, temperatur ruangan, dan data-data ECG, LED1, LED2, LED3, AVR, AVL, dan lain-lain. Untuk spesifikasi alat, saya akan menggunakan alat dengan merek Philips IntelliVue MX700, di mana nama alat yakni pasien monitor dengan merek Philips. Tipe atau modelnya IntelliVue MX700. Alat ini merupakan alat buatan Jerman dengan power konsumsi yakni di bawah 200 watt dengan tegangan 100 hingga 240 volt, dan juga untuk arusnya yakni 1,9 hingga 0,9 ampere, dan frekuensinya yakni 50 atau 60 Hz. Untuk ukurannya yakni 393 dikali 321 dikali 233 mm. Untuk beratnya yakni 11 kg dan displaynya berukuran 15 color LCD. Kemudian alat yang keenam, saya akan menjelaskan alat ECG. Alat ECG atau elektrokardiogram merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Tes tersebut merekam aktivitas listrik dari jantung dan pada batas tertentu mengidentifikasi jika ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. Untuk spesifikasi alat, saya akan menjelaskan alat dengan merek Sonicare tipe ZQ1201G atau ECG recording 1 channel. Untuk spesifikasi alat ini memiliki ukuran 400 x 325 dikali 235 mm. Untuk beratnya yakni 4 kg. Untuk merek yakni Sonicare dengan tipe ZQ1201, dan alat ini diproduksi di Cina. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan alat X-ray mobile. X-ray mobile adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosis penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi merupakan pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. Untuk spesifikasi alat, saya akan menggunakan alat dengan merek X-ray mobile Philips Practix 160. Untuk spesifikasi alat, nama alat yakni X-ray mobile dengan merek Philips, model atau tipenya yakni Practix 160, untuk nomor serinya yakni P3679, untuk powernya yakni 230 volt AC, dan frekuensinya yakni 50 hingga 60 Hz. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan alat nebulizer. Nebulizer adalah suatu alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Nebulizer biasanya digunakan untuk pengobatan fibrosis sistik, asma, PPOK, dan penyakit pernafasan lainnya. Untuk prinsip kerja yakni dengan cara mengatur tebal kabut serta waktu yang dibutuhkan. Alat ini bekerja dengan menggunakan piezoelektrik yang menghasilkan suatu getaran dari akibat adanya frekuensi yang berfungsi untuk memecah cairan obat menjadi kabut. Rangkaian osilator pada nebulizer yang akan menghasilkan frekuensi, kemudian piezoelektrik yang secara langsung akan mengubah energi listrik menjadi mekanik.
Tegangan input yang digunakan membuat bagian keramik meregang sehingga memancarkan gelombang elektromagnetik pada alat. Untuk spesifikasi alat, saya akan menggunakan alat dengan merek Nebulizer NEC28 Omron. Untuk tipe alat yakni nebulizer kompresor tanpa pemanas, listrik yang diperlukan yakni 230 volt dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Untuk pemakaian daya yakni 138 volt ampere atau watt. Laju nebulisasinya yakni 0,4 mili per menit. Untuk ukuran partikel yakni 5 mikrometer mmd. Untuk kapasitas tempat obat yakni maksimal 7 mili. Untuk jumlah obat optimal yakni 2 hingga 7 mili. Yang ke-9, saya akan menjelaskan alat pulse oximeter. Pulse oximeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur tingkat oksigen dalam darah manusia tanpa menimbulkan rasa sakit. Untuk prinsip kerja alat, yakni alat pulse oximeter berdasarkan kemampuan membedakan absorbansi cahaya oleh oksihemoglobin O2Hb dengan deoksihemoglobin HHB. Untuk spesifikasi alat oximeter, yakni menggunakan alat oximeter dengan merek Omron ChoiceMate Fingertip Pulse Oximeter MD300C20. Untuk spesifikasi pertama, yakni layar OLED 2 warna dengan tampilan presentasi tingkat kejenuhan oksigen darah, detak jantung, grafik pulse, bar, dan grafik gelombang. Yang kedua, konsumsi daya baterainya rendah. Yang ketiga, kecerahan layar dapat disesuaikan. Terdapat 6 mode tampilan pada layar. Yang keempat, otomatis off jika alat tidak digunakan. Maksudnya yakni akan mati secara otomatis jika alat tidak digunakan. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya, alat terakhir yakni sterilisator kering. Sterilisator kering adalah suatu alat yang digunakan untuk proses sterilisasi atau proses membunuh virus serta bakteri pada suatu bahan atau alat. Untuk prinsip dasar sterilisator kering yakni menggunakan pemanasan dari elemen kering yang dialiri arus listrik sehingga memanaskan ruang sterilisasi dan mencapai suhu tertentu. Untuk spesifikasi alat, saya menggunakan alat dengan merek Serenity SRN100. Untuk dayanya yakni 600 watt. Untuk suhu sterilisasinya yakni 125 celcius. Untuk waktu sterilisasinya yakni kurang dari 60 menit. Untuk volumenya yakni 100 liter. Ukurannya yakni 420 x 325 x 910 mm. Untuk sistem sterilisasi luar yakni menggunakan ozon dan pengeringan medium. Untuk sistem sterilisator bagian bawah yakni menggunakan inframerah dan suhu tinggi. Berikut tadi merupakan penjelasan saya mengenai 10 alat kesehatan di ruang UGD. Mohon maaf apa banyak kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.